pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Lebih semangat, haleluya. Asrei. Haleluya, hari ini kita datang ke tempat ini, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan telah menolong dan memberkati hidup kita. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam baik-Mu yang kudus Bapa. Ku
Kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Sungguh luar biasa kasih-Mu dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini Bapa kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau memuji meninggikan Engkau Tuhan yang hidup. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan ada di hati setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Lawatan-Mu terjadi Tuhan, jamahan-Mu Engkau nyatakan atas setiap kami pemuda-pemudi remaja di tempat ini di dalam nama Yesus. Bapa kami percaya hanya di dalam-Mu kami diubahkan, hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus kami dibaharui di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau yang menguduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya selesai. Engkau Tuhan Allah yang bersama-sama dan kami di dalam nama Yesus. Kami percaya di tempat ini hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Dan kami bersehati, kami matakan segala kuasa-kuasa roh jahat, iblis, setan, roh penipu, roh pengganggu, kekacauan, keributan kami hancur, kami patahkan, tinggalkan tempat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Biarlah roh Tuhan turut bekerja di atas setiap kami pemuda-pemudi remaja di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau bangkit, kita mau nyatakan kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya.
itu adalah Raja, dialah Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tapi itu kami mau serukan nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Raja yang bertahta di bumi dan di surga. Haleluya. Mari kita semua pemuda-pemudi remaja, mari kita semua bertepuk tangan. Haleluya.
tempat yang maha tinggi, Raja segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa. Tiada sesuatu pun yang mustahil bagimu. Segala perkara bisa Engkau kerjakan dan kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kemuliaan hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih waktu yang Engkau berikan sebentar Tuhan. Kami akan menerima kebenaran-Mu, berbicaralah Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi ini dalam nama Tuhan Yesus. Mereka membukakan hati dan mereka bersuka cita Tuhan Yesus untuk menerimanya. Dan mereka percaya Tuhan firman-Mu yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang berhasil, firman yang tidak kembali sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, semua pemuda-pemudi dikuatkan dan diteguhkan, dibangkitkan imannya Tuhan, untuk tetap setia mengikut Engkau sampai kepada kesudahan apapun yang mereka hadapi. Kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengusirkan segala pekerjaan setan kegelapan. Dalam nama Yesus, ketidakpercayaan pada firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, kami usir semua dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga, Roh Kudus yang setia tetap bekerja di pada pemuda remaja ini, bahkan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Syukur bagimu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Katakan kepada kiri kanannya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya ya. Tuhan Yesus setia, untuk itu tentu Tuhan juga mau pemuda-pemudinya harus setia mengikut Tuhan ya, haleluya. Nah kalaupun hujan saudara, belum badai ya, belum angin apa? Nah belum angin badai saudara ya, masih bisa diterobos. Puji nama Tuhan, tentu Tuhan menghargakan. Nah bagi setiap pemuda-pemudi yang hadir pada saat ini, haleluya. Semuanya akan mengalami lawatan Tuhan dan saya percaya, nah semua juga sudah pasti mengalami lawatan daripada Tuhan. Mari kita buka saja Alkitab kita ya. Oke, tentu handphonenya dinonaktifkan ya saudara, supaya nah benar-benar datang beribadah kepada Tuhan. Filipi 1:6. Nah lanjutan daripada Sabtu yang lalu. 1-2 ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Semua membaca, yuk 1-2 ya, kita ulangi 1-2 ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji nama Tuhan ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi pada hari ini, Tuhan menyampaikan bagi setiap pemuda-pemudi, nah yang beribadah dalam gereja Tuhan ini, ya jadi Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik bagi setiap saudara ya, pribadi lepas pribadi. Oh luar biasa, berarti Tuhan mengenal setiap saudara, haleluya. Nah ya, nah siapapun saudara mungkin, nah satu dengan yang lainnya belum saling mengenal ya, tapi Tuhan mengenal, bahkan Tuhan tahu isi hati saudara yang paling dalam, bagaimana kerinduan saudara, bagaimana keinginan saudara ya kepada Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Nah karena tidak satu pun yang tersembunyi, yang terselubung di hadapan Tuhan. Jadi luar biasa Tuhan yang sudah memulai menyatakan dirinya kepada setiap saudara ya. Makanya saudara diselamatkan. Nah kita kembali lagi pada firman Tuhan yang berkata Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan mungkin kita masih berdali-dali. Mungkin menolak, nanti dulu Tuhan. Ya besoklah Tuhan, tahun depan. Ya nanti Tuhan kalau aku sudah sudah berumur, maksudnya sudah tua, baru aku mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Nah itu bisa saudara ya kalau kita memilih Tuhan. Tapi firman Tuhan begitu luar biasa. Yohanes 15:16 berkata, bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Ingat, jadi Tuhan sudah memilih saudara ya. Makanya saudara tetap setia dalam pilihan Tuhan ini. Kalau Tuhan sudah memilih berarti Tuhan itu mengenal saudara. Haleluya. Nah ya, Tuhan itu mengenal setiap saudara pribadi lepas pribadi. Dan bahkan firman Tuhan juga berkata Yeremia 29 ayat 11.
saudara. Yeremia, ya. Nah saudara yang kasih dalam Yesus, Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan sudah memiliki rancangan bagi setiap saudara ya. Jadi Tuhan sudah memulai dalam pekerjaan saudara, kemudian Tuhan memberikan rancangan kepada setiap saudara pribadi lepas pribadi, tentu itu berbeda. Makanya perlu diketahui. Mungkin secara umum saudara, bisa ya rancangan itu sama supaya semua bisa bertumbuh dalam Tuhan, semua bisa berbuat. Tapi secara khusus pasti ada panggilan Tuhan atau rancangan Tuhan bagi setiap saudara pribadi lepas pribadi. Haleluya. Nah pemuda-pemudi yang di dalam Tuhan, untuk itu dalam mengikut Tuhan ini saudara bukan kebetulan, bukan hanya sekedar rutinitas ya. Ibadah ini bukan hanya kebetulan, bukan hanya sekedar rutinitas saudara saja, tidak. Tetapi supaya saudara menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Di masa muda saudara ini, saudara menggenapi karena saudara mendapatkan rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Dan saudara mengerjakannya, melakukan. Haleluya. Nah ya, sama seperti misalnya saudara sekolah, saudara kuliah, saudara bekerja, kan ada saudara program-programnya, ada planningnya ya. Nah saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, saudara akan mengerjakan sesuai dengan program atau rencana atau sesuai dengan planning yang di sekolah, di kuliah atau di pekerjaan saudara akan mengerjakan. Nah tentu saudara tidak akan menyimpang daripada hal tersebut. Jikalau saudara menyimpang tentu saudara bisa gagal. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya mau berhasil untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari katakan, saya mau hidup berhasil di dalam Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, untuk itu mari kerjakan apa yang menjadi bagian saudara ya. Karena bagian Tuhan mengerjakannya ya. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya. Jadi Tuhan tidak akan berhenti. Ya bagaimanapun misalnya respon, tanggapan saudara, pilihan Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan itu tidak berubah. Dia tetap setia. Haleluya. Tuhan tetap setia akan meneruskannya. Yang akan meneruskannya, mungkin saudara masih menolak, ya nanti dululah Tuhan, besoklah Tuhan, ya aku kan masih muda Tuhan, masih banyak Tuhan yang aku inginkan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mungkin masih banyak dalih-dalih atau pertimbangan-pertimbangan yang saudara lakukan, tetapi Tuhan itu tetap setia. Amin. Tuhan akan meneruskannya hingga pada akhirnya, firman Tuhan berkata ya, sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Supaya pengikutan saudara di dalam Tuhan itu tidak berhenti, ya tidak sia-sia. Makanya pada akhirnya dikatakan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, berarti sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan mau saudara juga ada di situ. Haleluya. Bukan hanya pada hari ini atau minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tidak saudara, tapi pada saat hari Kristus Yesus menyatakan dirinya, Tuhan itu mau, Yesus Kristus itu mau saudara juga ada di sana. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mari hargakan karya Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Kita ini siapa ya sampai Tuhan memilih kita. Kita ini siapa ya. Mungkin saudara di tempat kita atau di lingkungan kita. Ya di lingkungan saudara. Jikalau saudara sekolah atau kuliah atau bekerja mungkin biasa-biasa saja ya. Tidak terlalu begitu terkenal, populer. Tidak terlalu begitu saudara pintar. Ya tidak begitu diperhitungkan. Tetapi kenapa Tuhan pilih? Tetapi kenapa Tuhan memilih? Berarti Tuhan memang benar-benar mengasihi kita. Haleluya. Tuhan itu benar-benar mengasihi dan mengenal saudara. Makanya dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Bahkan bukan hanya dipilih kemudian dibiarkan, dilepaskan. Sesuka hatimu. Mau kau hidup, hiduplah. Mau mati, matilah. Mau ikut aku, mau atau tidak itu terserah. Tidak seperti itu saudara. Tuhan itu setia. Ya, setia menyertai kita. Setia ada di dalam kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada. Bukan hanya pada saat ibadah ya. Tidak. Bagaimanapun situasi dan keadaan saudara. Bukan hanya pada saat saudara suka ya. Maksudnya pada saat senang, pada saat saudara ini ya berbahagia, enggak. Pada saat saudara berada di lembah,
lembah-lembah pergumulan, lembah-lembah persoalan, Tuhan Yesus tetap ada di sana. Haleluya, bersama-sama dengan saudara. Mungkin teman saudara kenalan atau ya orang yang saudara andalkan, nah bisa meninggalkan saudara ya, tidak mau menolong. Dia hanya mengenal jikalau saudara baik, jikalau saudara saudara punya, atau jikalau dia punya keinginan di saat itu mungkin dia mengenal saudara. Tapi pada saat saudara di lembah, nah bisa, nah teman kenalan atau siapa saja yang saudara andalkan bisa meninggalkan saudara. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Haleluya. Haleluya. Yuk mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang setia. Nah saudara yang kasih nama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan tidak membatasi misalnya. Nah ya, aku akan ada bersama dengan engkau sampai tahun misalnya 2030. Tidak saudara ya. Atau jikalau usiamu sudah sampai 40. Ya, aku akan melepaskan engkau. Atau jikalau usiamu sudah 30 atau 50, aku akan melepaskan engkau. Silakan berjalan sendiri. Tidak ada seperti itu. Haleluya. Tapi firman Tuhan berkata akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Inilah yang dinantikan setiap anak Tuhan. Ya, ini harus ada di hati saudara. Supaya pengikutan saudara di dalam Tuhan itu sungguh-sungguh. Amin. Nah ya, jadi pada hari Kristus Yesus ini yang dinantikan seluruh umat manusia, terutama anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini menantikan hari Kristus, saudara ya. Hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan Tuhan sangat merindukan kita nanti ada di sana ya. Kita didapati ada di sana. Kita tidak meninggalkan Tuhan, tidak saudara menjauh daripada Tuhan, tidak murtad saudara, atau yang menjadi suam-suam kuku, kehilangan kasih, mula-mula tidak bergairah. Nah Tuhan tidak mau seperti itu, tetapi nah saudara didapatinya tetap setia, tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi Tuhan akan menyelesaikan sampai kepada akhirnya. Jadi teleo saudara ya, selesai dengan sempurna. Selesai dengan baik dan sempurna. Bukan hanya selesai begitu saja. Jadi pengikutan saudara dalam Tuhan bukan asal-asalan, tidak. Tapi saudara sempurna. Berarti harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tidak mudah, tidak gampang saudara untuk menyerah. Ya, ada halangan, ada tantangan. Nah ini kan musim hujan. Nah seharusnya saudara, nah anak-anak Tuhan itu bisa menerobos. Oh enggak, ini bukan jadi satu kesempatan. Ya bagi anak Tuhan saudara untuk misalnya bermalas-malas, berhalangan. Nah ya, ada beberapa yang WA, maaf ya Bu hujan, maaf ya Bu, ini banyak. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, seharusnya tidak seperti itu jikalau saudara merindukan akan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mau, nah setiap anak Tuhan menyelesaikannya dengan baik dan sempurna. Berarti saudara harus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih nama Yesus, kita akan lihat bagaimana itu Paulus begitu kokoh, begitu kuat, begitu teguh di dalam Tuhan. Ya banyak sekali saudara ya, firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus mengenai kesaksian-kesaksian hidupnya. Bagaimana dia hidup dalam Tuhan, bagaimana saudara dia mendapat aniaya, bagaimana dia mendapat ancaman, kelaparan, kesepian saudara. Nah kedinginan berapa kali dia, nah kapalnya karam saudara. Nah karena untuk berangkat untuk melayani, nah banyak hal ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi lihatlah akhir hidup dari Paulus, dia tetap setia. Haleluya. Nah kalaupun banyak hal yang didapat oleh Paulus ini. Yuk mari kita lihat Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Saudara bisa mencatatnya ya. Mari. Mungkin yang lain jangan saudara kerjakan dahulu. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Yuk kita baca bersama-sama, satu ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Nah maksudnya ini bukan Paulus ini kebingungan saudara ya, tapi dia mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Berarti dia berkata, Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Ya, saudara yang kasih nama Yesus, karena Paulus ini sudah memiliki prinsip yang kuat, tentu prinsip yang benar. Ya, dia berani berkata,
di kitab Filipi karena bagiku hidup adalah Kristus. Nah sekarang bagaimana? Berani nggak kita berkata seperti itu? Hidup bagiku adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Berarti saudara mengikut Tuhan ini tidak ada tawar menawar, karena hidup bagi Kristus. Nah ya, nah hidup bagi Kristus. Nah hidup di dalam Kristus, hidup bagi Kristus ini tentu tidak selamanya itu saudara ini ya baik-baik saja. Tidak selamanya itu nyaman. Ya, pasti ada nanti di sana. Nah ya, ada di sana nanti ujian-ujian, proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara. Nah, jikalau saat seperti itu bagaimana? Beranikah saudara tak berkata, ya, bagiku adalah Kristus, hidup bagiku, ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau misalnya baik-baik saja saudara, ya kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan, mungkin kita berani berkata, hidup bagiku Kristus, kematian adalah keuntungan. Nah, tetapi kalau misalnya, nah saudara lagi diproses Tuhan, ya ada ujian-ujian, ada tantangan-tantangan untuk saudara mengikut Tuhan, untuk saudara beribadah, ada tantangannya, ada halangannya, bagaimana saudara menyerah atau menerobosnya. Tapi saudara, kalau saudara berkata seperti Paulus berkata ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tentu saudara akan jalani bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tidak akan menyerah saudara. Ya, jadi luar biasa. Ya, nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, oke lah, mungkin kita belum saudara memiliki, nah ya apa ya, prinsip yang begitu kuat seperti Paulus ini. Tapi marilah, ya mulailah saudara untuk bisa bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, nah supaya apa saudara? Nah saudara, nah bisa lebih mengerti lagi ya untuk hidup di dalam Tuhan. Nah sehingga nah saudara pun mendapat pengertian-pengertian baru atau pewahyuan yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi saudara yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Haleluya. Nah ya, karena hubungan saudara dengan Tuhan tidak hanya saudara dengar ya melalui firman Tuhan atau pembacaan melalui firman Tuhan, tetapi memang saudara dapatkan daripada Tuhan. Memang Tuhan sendiri yang berbicara kepada saudara ya. Makanya nah saudara memiliki prinsip yang kuat untuk hidup dalam Tuhan. Ya, jadi Paulus berkata karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Ya, benar. Kalau hidup dalam Tuhan, kematian itu adalah keuntungan karena itu akan apa saudara? Bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Jadi kematian itu tidak menjadi satu apa ya, ketakutan, tidak. Tapi kematian itu peralihan kepada hidup yang fana, dari hidup yang fana kepada hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di sorga. Tapi kalau hidup di dalam Kristus, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian Paulus berkata ya, tetapi jika aku harus hidup di dunia, nah ini ya. Jadi kalaupun aku masih hidup di dunia, masih Tuhan berikan kesempatan, masih Tuhan berikan umur panjang, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Haleluya. Nah ya, jadi kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi Paulus untuk hidup, ya masih Tuhan berikan umur panjang, umurnya yang bertambah-tambah saudara ya. Berarti itu dikatakan bekerja untuk memberi buah. Jadi Paulus enggak, ini saudara ya, tidak apa ya, tidak berdiam dengan kehidupan kesempatan yang Tuhan berikan. Oh berarti ini bekerja untuk memberi buah. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Nanti seterusnya saudara nah bisa baca ya. Nah jikalaupun aku ya, ini kembali kepada Tuhan itu juga hal yang baik dalam hidupku. Nah ya Paulus berkata seperti itu saudara ya. Nah jadi di sini bukan Paulus itu bingung tapi dia menyerahkan. Nah ini ya rencana Tuhan yang jadi di dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi biarlah setiap saudara yang masih muda ini mendapat pengalaman dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya mendapat pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman secara pribadi dengan Tuhan ya. Sehingga saudara begitu kuat dan kokoh untuk hidup dalam Tuhan. Kalaupun masih muda, saudara kan masih muda. Nah banyak, nah pergaulan-pergaulan saudara itu bisa ini ya. Apa saudara akan bisa mengubahkan hidup saudara. Nah ya, tapi kalau saudara memiliki pergaulan yang baik, maka hidup saudara akan diubah kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau pergaulan saudara tidak baik, maka saudara akan diubah kepada hal yang enggak baik. Kan firman Tuhan berkata 1 Korintus, nah ini saudara ya, 15 mungkin 58 ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Haleluya. Nah ya,
Jadi pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan saudara yang baik, apalagi yang benar itu bisa dirusak dari kehidupan saudara. Nah ya, oleh kenapa pergaulan yang buruk. Nah makanya pemuda-pemudi, nah jaga pergaulan saudara, lihat. Nah kalau pergaulan saudara itu tidak membuat saudara menjadi baik, ya tidak membuat saudara jadi benar. Nah ya saudara, jangan ragu-ragu untuk bisa meninggalkannya. Tetapi kalau pergaulan, nah saudara itu membuat saudara semakin baik dan semakin benar untuk hidup dalam Tuhan. Oke yuk mari teruskan. Jadi mari perhatikan pergaulan saudara. Haleluya. Nah ya, perhatikan teman-teman saudara ya. Harusnya saudara itu membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Bukan membuat saudara jatuh dalam dosa. Pergaulan bebas. Nah pemuda-pemudi. Oh saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Oh sekarang semakin ini saudara ya. Semakin jahat. Ya sudah semakin berani. Jadi saudara ternyata maaf ya. Yang merokok itu tidak hanya pemuda. Ya, karena beberapa kali kami temui saudara ya, kami pergi mau makan, berani banget dia sendiri saudara pemudi. Nah teman-temannya di situ semua pria, ada beberapa ya. Ternyata pemudi ini berarti saudara, terang-terangan loh, bukan lagi disembunyi ya, dia itu merokok. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, itu kenapa itu bisa terjadi ya, mungkin itu tadi pergaulannya tadi. Nah ya, jadi pergaulannya membuat dia seperti itu. Padahal dia datang ke sini mungkin untuk kuliah. Karena itu saudara ya sepertinya kumpulan anak-anak ini kuliah. Nah ya sekelompok saudara ya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah kenapa bisa seperti itu? Itu pasti karena pergaulan. Ya mungkin dia dari kotanya atau dari kampung halamannya tidak seperti itu. Bisa dia saudara jadi ini ya. Datang dari kampungnya atau dari kotanya dia itu. Nah sebenarnya anak-anak yang baik. Yang takut. Nah ya saudara inilah ya, takut pada orang tua, maksudnya hormat pada orang tua. Atau itu sedikit pun mungkin tidak terbesik di hatinya ya, untuk itu saudara. Tapi oleh karena pergaulan yang buruk tadi saudara, akhirnya dia pun ikut hal-hal yang buruk. Nah ya, jadi marilah pemuda-pemudi, nah ya jaga, nah kehidupan saudara, jaga pergaulan saudara. Haleluya. Nah ya, lebih baik saudara kita kembali pada firman Tuhan ini. Seperti Paulus ini berkata, tetapi jika aku harus hidup, ya, kalau aku masih hidup di dunia ini berarti aku harus bekerja. Bekerja saudara untuk Tuhan, bekerja saudara ya di dalam pekerjaan Tuhan. Dan memberi apa? Buah, haleluya, menghasilkan buah dari kehidupan saudara, amin. Nah kita akan kenal saudara, itu buah itu ada apa? Dua, yaitu buah jiwa-jiwa. Kita menghasilkan jiwa-jiwa kita bawa saudara. Karena jiwa-jiwa itu mahal di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kan kita sudah sering dengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tapi Tuhan mau supaya semua berbalik, bertobat. Datang kepada Tuhan, berarti nah itu tadi saudara, jiwa itu manusia itu sangat berharga karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa ya masuk penghukuman kekal, tapi Tuhan mau supaya semua berbalik bertobat datang pada Tuhan. Nah mari, nah setiap pemuda-pemudi yang sudah di dalam Tuhan, hasilkanlah jiwa-jiwa, bekerja saudara, berarti dikerjakan, kalau tidak dikerjakan tentu tidak akan bisa. Haleluya. Nah ya, jadi dikerjakan. Nah ya, saudara bawakan dalam doa. Nah ya, saudara injili, saudara bawa dia datang ibadah. Nah ya, saudara ini ya, jemput saudara bawa datang ibadah. Dan lakukan dengan kasih yang daripada Tuhan. Amin. Kemudian buah yang kedua apa? Saudara, itu buah Roh Kudus. Nah setiap anak-anak Tuhan memiliki buah Roh Kudus. Haleluya. Nah dituliskan di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah Roh Kudus itu yaitu apa? Kasih, kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Harus ada di hati saudara ya. Ingat itu buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih. Jadi berbuah, bertumbuh kasih itu dalam hidup saudara, bukan semakin hilang. Perhatikan saudara, coba selidiki hidup saudara ya. Apakah kasih Tuhan itu bertambah dalam hidup saudara atau semakin berkurang? Harusnya semakin bertambah. Haleluya. Nah ya, kemudian sukacita, apa kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan seterusnya. Jadi ada 9.
Nah ya, saudara itu tumbuhkan di dalam hidup saudara. Mana ini buah Roh Kudus ini yang belum tumbuh dalam hidup saudara? Itu harus ditumbuhkan karena benihnya sudah ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya, jadi benihnya sudah ada. Jadi tinggal menumbuhkannya saudara. Ya, saudara tumbuhkan di dalam hidup saudara. Salah satu buah Roh Kudus yaitu kesetiaan. Tumbuhkan saudara kesetiaan tersebut. Jikalau ada yang menghalangi saudara untuk setia ikut Tuhan, untuk setia beribadah, nah ya saudara harus bisa mengatasinya. Jangan mau, karena saudara mau bertumbuh di dalam buah Roh Kudus yaitu kesetiaan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah supaya hujan ini saudara itu tidak bisa membuat anak-anak Tuhan sebenarnya ya untuk beralangan datang beribadah, tapi punya hikmat yang luar biasa. Nah supaya bisa datang beribadah ya, tidak menjadi satu apa saudara, satu tameng, satu alasan ya untuk ini tidak datang. Oke lah, puji nama Tuhan. Oh luar biasa, biar kita belajar daripada Paulus ini. Kemudian kita lihat saudara, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, 1-2 ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Oh luar biasa. Dahsyat ya. Jadi Paulus ini tidak menghiraukan nyawanya sedikit, memang sudah terbukti saudara. Ya, kalau saudara baca kisah daripada kehidupan Paulus ini, memang terbukti saudara, ya, memang benar-benar dia pengikut Kristus, bahkan dikatakan dia mau ambil bagian penderitaan yang dialami Kristus itu, dia mau juga ikut di sana. Makanya Paulus ini berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, jadi selesai. Haleluya, selesai sampai akhirnya. Tidak diputus tengah jalan, tidak berhenti di tengah jalan, ya. Jadi sekalipun nyawaku jadi taruhannya, aku pun mau. Nah seperti itu saudara. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Oh luar biasa ya. Jadi Paulus ini saudara, tidak mau mundur. Ya walaupun nyawa menjadi taruhan, dia tetap maju. Nah sekarang saudara, bagaimana taruhan? Nah kita apa saudara ya untuk ikut Tuhan ini? Hujankah, badaikah, petirkah saudara? Nah itu bagaimana? Ya dengan itu apakah kita sudah menyerah? Ini nyawa loh. Nyawa. Paulus itu berani. Kalaupun nyawa menjadi taruhannya. Oleh karena dia mengikut Kristus. Oleh karena dia ini ya memberitakan Injil Tuhan. Dia berani. Nyawa sekalipun menjadi taruhan. Asal apa dikatakan? Aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadanya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi memang anak-anak Tuhan ini harus punya prinsip. Prinsip yang benar tapi. Haleluya. Bukan prinsip menurut pengertian sendiri. Tapi prinsip saudara di dalam kebenaran. Supaya saudara kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena pasti ada godaan nanti. Ya kan? Pasti ada godaan. Nah ya, karena kita kan masih hidup di dunia. Lingkungan teman, nah itu bisa saudara ya, menggoda. Nah ya, untuk apa saudara? Untuk tidak mengikut Tuhan, untuk tidak setia, untuk tidak bertumbuh, ya, untuk tidak berbuah. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi kalau saudara punya prinsip yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, maka itu tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya. Nah ya, jadi kan saudara masih muda. Nah ya, perjalanan hidup saudara masih panjang. Ya, nanti puji Tuhan kalau Tuhan Yesus belum datang. Saudara ya, jadi masih panjang. Makanya di masa muda saat ini saudara harus kuat, harus teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Supaya bisa saudara jalani terus nanti ya sampai kepada kesudahannya, sampai pada akhirnya seperti Paulus ini berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan
yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Oh, luar biasa ya. Jadi Paulus ini tahu tanggung jawab, ya, tahu bertanggung jawab apa yang ditugaskan Tuhan dalam hidupnya. Paulus itu tahu dan dia bertanggung jawab, dia harus mengerjakan dan menyelesaikan. Jadi tidak ini saudara ya, tidak ini berhenti, tidak diabaikan. Nah ya, tidak bermalas-malasan saudara, ya tidak didorong-dorong. Tapi memang itu sudah menjadi kerinduan daripada kehidupannya. Jadi dia bertanggung jawab dengan tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Aku bertanggung jawab, aku harus kerjakan dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Haleluya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ini Paulus saudara berkata seperti ini bukan gak ada tantangannya, banyak seperti yang katakan tadi saudara, banyak tantangan. Berapa kali dia saudara ya ini mendapat aniaya, berapa kali dia kelaparan, kedinginan, berapa kali saudara kapalnya itu karam saudara ya, berapa kali dia diombang-ambingkan. Nah jadi banyak hal saudara ya yang dihadapi, yang dialami oleh Paulus, gak baik-baik saja. Kalaupun Paulus berkata seperti ini, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan tugasku, ditugaskan kepadaku, ya bukan berarti baik semuanya, nyaman semuanya, fasilitas ada, semuanya oke. Dia misalnya mau pergi melayani, semuanya baik-baik saja, perjalanannya baik. Nah ya, pada saat dia menyampaikan Injil, misalnya nggak ada yang menolak, bukan saudara, banyak yang menolak, banyak yang tidak menerima Paulus, tetapi Paulus ini tetap melakukannya. Haleluya. Tetap dia bertanggung jawab, makanya dikatakan tadi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, kalaupun banyak yang menentang dia. Haleluya, kalaupun banyak yang menolak dia, menolak saudara pemberitaan Injil Tuhan, menolak yang untuk tidak menerima Paulus. Oh Paulus itu siapa? Dia itu kan penganiaya dulu, kenapa dia sekarang? Nah kalau sudah seperti itu, nah saudara jadi banyak penolakan atas Paulus ini. Tetapi Paulus ini tetap apa saudara, maju. Haleluya, tetap maju di dalam Tuhan, tetap maju saudara, bahkan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Haleluya, biar kita mengikuti teladan dari Paulus ini. Haleluya, nah tentulah saudara upahnya luar biasa di sorga. Yuk kita lihat kembali 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Satu dua ya, semua membaca ya. Satu dua ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, berarti yang setia. Ya, didapati setia pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka dia juga akan mendapatkan mahkota. Nah ya, yang daripada Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, ini bukannya slogan saudara ya, kan sering di ini saudara dibuat ya bagi misalnya orang-orang yang ini ya, orang-orang yang meninggal, yang sudah kembali ya inilah kepada kekekalan. Saudara yang kasih nama Yesus ya, kan sering dituliskan seperti itu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Benar enggak dia itu mengakhiri pertandingan yang baik? Atau selama hidupnya enggak pernah bertanding? Ya kan? Selama hidupnya padahal enggak pernah bertanding. Karena ibadah minggu juga enggak. Ya, kalaupun itu ibadah, datang ibadah mungkin Natal, Paskah, ya. Tetapi berani dituliskan saudara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan apa? Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, jadi itu enggak ada buktinya. Tapi Paulus ini memang terbukti. Haleluya. Paulus ini memang terbukti saudara ya, dia menyelesaikan sampai akhirnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, benar. Setiap pertandingan itu Paulus menjadi pemenang. Haleluya. Nah ya makanya saudara kan Paulus berkata, aku bukan petinju sembarangan, aku bukan pelari sembarangan, aku tidak meninju sembarang. Jadi dia setiap pertandingan yang diperhadapkan kepadanya, nah Paulus ini tampil menjadi pemenang. Haleluya.
dia tidak pernah kalah saudara. Nah ya, makanya dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kenapa dikatakan pertandingan baik? Karena dia selalu menjadi pemenangnya, bisa dia selesaikan. Dia nggak jadi mundur bagaimanapun taruhannya. Ya seperti tadi kan sudah disampaikan saudara, sekalipun nyawa yang menjadi taruhan. Tapi Paulus ini tetap mau, tetap saudara bertanding. Makanya dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi nah ini ya, jadi katakan mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Memang dia terus berlari saudara mencapai garis akhir. Bukan dijemput dia di tengah jalan. Nah ya, belum mencapai garis akhir. Tapi saudara karena kesempatan yang Tuhan berikan sudah habis, dia harus kembali. Jadi dia enggak layak berkata aku telah mengakhiri pertandingan baik. Enggak sebenarnya. Mengakhiri pertandingan baik berarti dia harus mencapai garis akhir yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, bukan anak Tuhan itu misalnya dia ini ya, dia meninggal saudara oleh karena kecelakaan misalnya, maaf ya, atau karena sakit atau karena apa saudara, karena memang sudah waktunya ya. Karena ini tadi saudara selama, nah Tuhan berikan kesempatan tidak dipergunakan waktunya. Ya, kan waktu berjalan terus. Harusnya saudara dia sudah berbuat banyak, harusnya dia sudah mencapai garis akhir. Tetapi banyak saudara dia berhentinya, banyak parkirnya. Ya, karena banyak apa saudara, dia mengeluh. Aduh Tuhan kok begini, aku berhenti dulu lah, parkir dulu saudara. Harusnya enggak parkir, ya harusnya jalan terus. Tapi dia minta parkir terus. Nah usia kan berjalan terus saudara. Ya, nah kesempatan itu, nah ya sudah habis. Nah, akhirnya saudara dia harus, nah ini ya kembali. Nah tetapi tidak mencapai garis akhir. Tapi Paulus ini saudara berkata ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah ya, jadi dia tidak pernah goyah saudara, dia tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Nah sekalipun hidup di dalam Tuhan itu banyak, nah ini ya, banyak apa saudara, proses dalam kehidupannya, banyak aniaya, banyak tantangan. Nah banyak pergumulan-pergumulan saudara, bukan karena Paulus berbuat dosa ya, bukan Paulus berbuat kejahatan, tidak, tapi oleh karena dia hidup dalam kebenaran. Tapi Paulus tetap memelihara iman, dia tidak pernah saudara ini ya, mengingkari imannya saudara, kepercayaannya kepada Tuhan. Nah sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi Paulus tahu dia akan siap, dia ya apa saudara, untuk menerima mahkota kebenaran yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi marilah pemuda-pemudi, rindukanlah kedatangan Tuhan ya. Tetapi saudara bukan hanya merindukan dan berdiam, merindukan kedatangan Tuhan, tapi lakukanlah bagian saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Haleluya, setia di dalam Tuhan, bertumbuh, bahkan dikatakan berbuahlah saudara di dalam Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya biarlah itu ada di hidup saudara, ada di hati saudara, merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yuk mari lakukanlah apa menjadi bagian saudara ya. Haleluya, lakukan dengan sukacita saudara ya, bukan dengan terpaksa, bukan karena dimotivasi terus dari luar, itu harus ada dari hati saudara yang paling dalam. Karena saudara memang merindukan Tuhan, saudara memang berbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk misalnya hamba Tuhan atau gereja, enggak, saudara memang untuk Tuhan dan untuk saudara. Haleluya, nah itu sudah menjadi sebenarnya tanggung jawab bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah ya, jadi mengerti saudara, tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Iman saudara ini juga harus saudara pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan mudah menyerah saudara. Haleluya. Jangan mudah menyerah saudara ya, untuk setia kepada Tuhan, untuk setia beribadah kepada Tuhan. Saudara punya hikmat, ada Roh Kudus dalam hidup saudara untuk saudara bisa mengatasinya. Mana ini yang paling utama? Kan firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang benar, itu firman Tuhan. Ya cari dahulu saudara. Nah ya, hari Sabtu itu usahakan datang ibadah muda-mudi, kan saudara pemuda-pemudi.
Ini tidak hanya program, tapi tentu ini saudara adalah daripada Tuhan. Jadi bertanggung jawablah, selagi saudara masih pemuda-pemudi, ayo bertanggung jawab. Setiap Sabtu datang ibadah, haleluya. Hari Minggu itu datang beribadah, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena saudara itu adalah anak Tuhan. Memang sudah itu bagian di dalam hidup saudara, saudara harus lakukan dengan sukacita. Amin, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi biarlah saudara merindukan kedatangan Tuhan. Nah ya, jadi mari hidup terus di dalam Tuhan supaya saudara semakin mengerti ya, semakin mengerti akan ini Tuhan, semakin mengerti akan firman Tuhan, semakin mengerti apa yang harus saudara lakukan selagi saudara muda ya, apa yang harus saudara lakukan ya sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Kalaupun saudara masih muda, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara yang harus saudara kerjakan ya. Bahkan jangan mau dihentikan, ayo kerjakan sampai akhirnya ya. Karena saudara berbuat mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tapi memang untuk Tuhan saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tuhan itu kan ini ya, nah berkuasa dalam hidup kita ya. Saudara, Tuhan itu di atas segala-galanya. Jadi kita memang harus hormat lah, harus takut kepada Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar ini saudara ya, apa ya, program atau rutinitas, tidak. Tetapi ini kan bagian daripada pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita kerjakan. Dan kita harus bertanggung jawab saudara ya, dengan apa yang ditugaskan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita, kepada saudara. Walaupun saudara masih muda, tentulah tidak kebetulan ya. Ada kekuatan, ada kesanggupan daripada Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Sekarang saudara mau atau tidak, itu saja. Kalau saudara mau, pasti saudara bisa. Pasti bisa saudara, karena ada Tuhan yang menyertai dalam hidup saudara, memberikan kekuatan, kesanggupan, sehingga saudara melakukan dengan sukacita, tidak dengan terpaksa, tidak dengan sungut-sungut, saudara tidak dengan berdalih-dalih, tapi saudara lakukan semuanya karena saudara merindukan Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Oke lah, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oh, puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, biarlah kita nyatakan segenap hati kita bahwa Allah itu menjadi kerinduan dalam hidup kita. Ya Allah, Engkaulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih setiamu luar biasa dalam hidup kami. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan segenap hati kita. Biar benar-benar kita nyatakan dari hati kita yang paling dalam. Ya Allah, Engkaulah kerinduan. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu
hentikan Tuhan tiap-tiap hari di dalam kehidupan kami. Engkau ada dalam hidup kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan Yesus untuk kasih setiamu luar biasa. Bahkan Tuhan untuk kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Biarlah Tuhan sebagaimana firman-Mu pada hari ini, biar itu menjadi milik setiap pemuda-pemudi. Mereka mengerjakannya hingga pada akhirnya. Tidak ada satu pun Tuhan yang bisa dihentikan Tuhan. Untuk mengikut Engkau, untuk hidup dalam Engkau, untuk melayani Engkau Tuhan. Apa yang Kau tugaskan bagi setiap pemuda-pemudi ini, mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan mereka menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa segala pekerjaan setan kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Tinggalkan setiap pemuda-pemudi, tinggalkan setiap umat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dalam nama Yesus, lepaskan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Biar kuasa-Mu tetap menyertai setiap pemuda-pemudi dan firman Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dan mereka melakukannya. Syukur bagimu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita percaya bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Mari silakan duduk saudara. Haleluya. Semuanya sudah pada pernah datang ya? Ada yang baru pertama kali datang beribadah? Ya, ada? Ada ya? Oke lah, puji nama Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk mari kita lanjutkan. Nah ini kita acaranya, haleluya. Oke, puji nama Tuhan, ini minggu keempat. Ya supaya sambil kita nanti kenalan, mungkin ada ini ya. Masuk dalam doa. Yuk kita masuk dalam kelompok ya. Yuk mari pemuda-pemudi sebelum kita nanti mendengarkan pengumuman. Nah cari temannya ya, supaya nanti di akhir doa bisa saling mendoakan. Yuk mari cari temannya satu kelompok 2 orang. Yuk mendekat kepada yang lain. Yuk Pania dekati yang sana Pania. Itu. Yuk. Satu kelompok 2 orang bisa dicari. Ya. Yuk cari temannya. Yang belum kenalan sambil bisa kenalan ya. Oke, berdoa dengan sungguh-sungguh, nanti di akhir doa bisa saling mendoakan satu dengan lainnya ya. Berdoa dengan iman saudara, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Karena Tuhan kita hidup mendengar, menjawab doa kita. Jadi berdoa dengan iman ya, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, doakan dengan sungguh-sungguh. Dari hati saudara yang paling dalam. Puji nama Tuhan ya, supaya Sabtu depan ibadah, nah pemuda-pemudi remaja berkemenangan ya, usirkan saudara segala ini kegelapan, roh penghalang, hujan, usirkan dalam nama Tuhan Yesus ya, karena masih ada anak-anak Tuhan yang takut dengan hujan. Oke, puji nama Tuhan. Siapa mimpin? Udah semua, siapa yang belum dapat topik doa? Sudah ya? Oke, puji Tuhan, haleluya. Oke, sudah tahu topik doanya? Coba dibacakan dulu. Sudah ya? Haleluya, sudah bersahati, sudah kenal kan? Biar supaya bisa bersahati, sudah kenal ya satu dengan yang lainnya. Topik doanya sudah mengerti. Haleluya, satu yang doakan nanti yang mengaminkan satu lagi ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya, kita langsung saja berdoa. Mari kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi gereja Tuhan ini. Bagi pemuda-pemudi remaja nih Bapa. Syukur bagimu Tuhan Yesus, haleluya. Berkatilah mereka Tuhan, sertailah mereka untuk hidup di dalam Engkau. Mereka memiliki takut dan hormat akan Engkau. Oleh sebab itu mereka peduli dengan kehidupan rohnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah mata rohani mereka. Terbukalah hati mereka untuk perkara-perkara roh. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Membangun mesbah doanya, menang berdoa tiap-tiap hari Tuhan, memperlengkapi kehidupannya dengan firman Tuhan. Sehingga setiap pemuda-pemudi bertumbuh dalam Tuhan, menjadi dewasa, dan mereka semuanya bisa berbuah Tuhan, membawa jiwa-jiwa, bagi mereka juga berbuah dalam buah Roh Kudus. Di dalam nama jadilah Tuhan, Tuhan menjadikannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada yang kehilangan kasih yang mula-mula, semuanya hidup dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, biarlah Engkau yang menjadi kerinduan bagi setiap pemuda-pemudi ini. Biarlah Tuhan Engkau yang dinanti-nantikan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang didambakan dalam segenap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkatilah Tuhan pemuda-pemudi remaja ini. Berkatilah dalam nama Yesus, yang sekolah, yang kuliah Tuhan. Dalam nama Yesus, yang bekerja. Dalam nama Yesus, bahkan sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Berkatilah juga Tuhan ibadah pemuda pun remaja ini berkewenangan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penggelapan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus, roh duniawi tidak suka perkara-perkara roh, mengeraskan hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh zaman gelapkan, butakan mata nurani daripada setiap umat Tuhan kami sirkan dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Yuk doa pribadi ya. Ditanyakan. Berdoa dengan iman ya. Tuhan mendengar menjawab doa. Yuk. Jangan malu-malu, jangan ragu. Yuk, sudah? Tanyakan apa yang perlu doakan. Yuk doakan sungguh-sungguh ya. Yuk haleluya. Yuk mari kita bersatu di dalam doa pimpin Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang di sorga. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Biar Sabtu depan Tuhan ibadah pemuda-pemudi ini tentu semakin luar biasa. Tidak ada satupun di antara pemuda-pemudi yang meninggalkan pertemuan ibadah ini Tuhan. Biar mereka menghargakannya Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka bisa menerobos setiap halangan Tuhan. Tidak menyerah begitu saja. Tidak menganggap remeh dengan kehidupan rohnya. Di dalam nama Yesus. Pemuda-pemudi setia beribadah setiap Sabtu. Dalam nama Yesus. Baik dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ada jiwa-jiwa baru Tuhan yang diperdamaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Tanah, Bapakku yang baik dalam sorga berkarya dengan luar biasa. Apa yang perlu dikerjakan dilakukan Tuhan. Pada pemuda remaja ini, pemuda-pemudi remaja ini bangkit. Komisi pemuda-pemudi remaja ini Tuhan, angkit Tuhan, punya program, punya Tuhan Yesus. Planning Tuhan itu dikerjakan, dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa pengurapan Tuhan bekerja luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat setan penipu kegelapan Kau. Dalam nama Tuhan kemalasan. Tidak suka perkara roh. Tinggalkan setiap pemuda-pemudi remaja dalam nama Tuhan Yesus. Dalam roh duniawi lepaskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Pergaulan-pergaulan buruk lepaskan mereka. Kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan. Dalam nama Yesus kebebalan lepaskan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, roh penghalang untuk datang beribadah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, cuaca buruk kami usirkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Yuk mari kembali ke tempat duduk. Kita akan teruskan caranya. Haleluya. Sambil dikumpulkan topik doanya. Yuk mari diteruskan acaranya. Haleluya. Puji nama Tuhan, terus berkati. Halo pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan pengajian kita pada hari ini. Jangan lupa besok hari Minggu tanggal 28 Januari 2023 ada 2 kali ibadah di tempat. Oh ya 2024 maaf. Ya.
28 Januari 2024 ada 2 kali ibadah di tempat ini. Haleluya. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan. Ada jam 8 pagi di tempat ini dan juga jam 5 sore. Haleluya. Dan ibadah pemuda-pemudi remaja untuk Sabtu depan kembali di tempat ini. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada hari ini datanglah kembali beribadah kepada Tuhan pada hari Sabtu depan jam 6 sore di tempat ini. Coba lihat kiri kanannya dulu, perhatikan. Mungkin ada teman-teman kita yang kemarin hadir, saat ini tidak hadir. Haleluya. Sudah diperhatikan? Kalau ada yang tahu siapa yang tidak datang, kemarin datang, hari ini tidak datang, kita bisa menghubungi mereka. Haleluya. Ingatkan mereka untuk hari Sabtu depan beribadah kembali di tempat ini bersama-sama dengan kita. Penginjilan perkunjungannya mari terus dikerjakan, dilakukan. Haleluya. Semua pemuda-pemudi remaja bisa ikut ambil bagian di dalam penginjilan perkunjungan. Teman-teman kita yang sudah lama tidak datang beribadah bersama-sama dengan kita, kita kunjungi mereka. Dan jiwa-jiwa baru terus kita kerjakan supaya mereka bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Ibadah doa syafaat di tempat ini hari Jumat jam 7:30 malam, haleluya, sampai dengan jam 9 malam. Jam 6-nya latihan PWMC, haleluya. Mari semuanya yang mau ikut ambil bagian di dalam latihan PWMC bisa hadir jam 6 sore, haleluya. Jam 7:30-nya kita masuk dalam ibadah doa syafaat sampai dengan jam 9 malam di tempat ini. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita mau memberikan persembahan, mari semua pelayan persembahan bisa maju ke depan. Kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang di dalam nama Yesus Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, ibadah pemuda-pemudi remaja Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas seluruh pemuda-pemudi remaja, dan dalam nama Tuhan Yesus kami juga sudah menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah seluruh firman-Mu Bapa boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah setiap pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan semakin setia Tuhan dalam mengikut Engkau Bapa, bahkan di dalam nama semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami, Kau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa, di dalam nama pekerjaan mereka Engkau berkati, di dalam nama Tuhan Yesus. Studi mereka Tuhan, perkuliahan mereka semua Engkau berkati, bahkan Tuhan yang menjadi saluran mereka berkat mereka Bapa semuanya yang kami memberkati Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Tuhan kami percaya berkat-Mu berlimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati Engkau menghancurkan segala kuasa kegelapan jahat setan di dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh menggerutu, tinggalkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran tidak ada bagian-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Yesus, karena kami mengasihi-Mu Bapa dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada terukur kasih-Mu Bapa. Sebab itu kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi
Tuhan yang besar, bahkan selama-lamanya tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa yang dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lawatanmu sudah terjadi di ibadah pemuda dan remaja nih, dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyembahan musik, celebration sudah kami bawakan kepadamu, menjadi persembahan harum menyenangkan Engkau Tuhan. Dan pulihkan kami terus Tuhan, supaya kami lebih lagi memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu sudah disampaikan dan setiap umat-Mu pemuda-pemudi menerimanya dengan sukacita. Firman Tuhan itu menjadi milik mereka dan mereka melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap pemuda-pemudi yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda dan remaja. Berkatilah mereka, apa yang mereka lakukan Tuhan tentu tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Bapa yang berada di sorga. Dan kami sangat percaya Sabtu depan tentu ibadah pemuda-pemudi semakin luar biasa, semakin bertambah-tambah pemuda-pemudi yang datang beribadah. Dan tidak ada satu pun yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi semuanya semakin sungguh-sungguh, semakin bergairah. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagi-Mu Tuhan. Dan besok hari kami akan datang ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Dan tidak ada satu umat Tuhan juga yang meninggalkan pertemuan ibadah, tapi semuanya semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin mendekat. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perlindungan daripada-Mu menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami usirkan segala jalan setan, kegelapan, maut, celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, dan manusia, pelanggaran. Kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Cuaca-cuaca buruk kami usirkan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus. Dan kasih Bapa yang besar. Serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat.